perhatian kita semua, diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, saya persilahkan kita bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dan nyanyian Mazmur 29. Kita nyanyikan bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Kita habiskan di pada bahwa penolong yang sedia dalam mengangkat kebahagiaan minggu kudus saat ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan dengan sedia memelihara ciptaan Dia. Turunlah atas kamu sekalian salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus serta pimpinan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Disilakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Selamat bertemu kembali dalam rumah Tuhan. Seraya kita menaikkan syukur dan pujian kepada Allah yang telah menolong, menuntun, memelihara kita di satu minggu yang telah berlalu. Untuk itu kita kembali mengucapkan syukur kepadanya dengan melakukan di jemaat 13 sampai 3. Jesus
kita berdiri bersama untuk mendengarkan pokok kita. Mazmur pasal 19 ayat yang ke-8 sampai ke-11. Sabda Tuhan berbunyi, Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Amin. Pada inilah saudara-saudara yang dikasihi, tiba saja kita masuk dalam pengalaman dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita kepada-Nya, sambil berkata dalam hati kita masing-masing demikian, Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang berbuat jahat dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama kami manusia. Kami mohon kepadamu ya Bapa yang pengasih dan penyayang, janganlah memurkai dan menghukum kami dalam kepanasan amarah-Mu, tetapi kasihanilah kami orang yang berdosa ini, yang datang kepadamu dengan menyesali dosa-dosa kami. Berilah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, mengenal dosa-dosa kami, menyesali dan bertobat kepadamu, serta hidup sesuai dengan kehendak-Mu oleh Kristus Tuhan kami. Merespon akan pengakuan dosa di Joel 27:1 dan 2.
saudara-saudara yang telah diampuni dosanya, maka dengarkanlah berita anugerah. Saudara-saudara sekalian, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala kejahatan kita. Maka selaku hamba Yesus Kristus, saya memberitakan berita pengampunan kepada tiap-tiap orang yang jujur mengaku dosanya kepada Allah sebagai berikut. Sekalipun dosamu merah seperti kermis, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin ribut menjelang. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama. Namun sebelumnya kita sama-sama tunduk kepala kita meminta hikmat dan pertolongan Tuhan dalam pembacaan dan renungan saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan sampai pada saat ini. Bahwa kami boleh berada dalam rumah Tuhan, menaikkan puji-pujian, mengagungkan Engkau. Itu karena Engkau yang terus menolong. Satu minggu yang telah berlalu, dalam berbagai aktivitas pekerjaan pelayanan yang telah kami kerjakan dan lalui bersama. Dan sampai pada saat ini Tuhan Allah,
kekuatan, kesehatan, nafas hidup, tetap menjadi bahagian kehidupan. Itulah sebabnya dalam kesempatan yang indah di minggu kudusmu ini, tak ada kata yang boleh sampaikan kepada Allah yang adalah pengatur kehidupan kami selain syukur yang tak berkesudahan. Dan biarlah dalam kebersamaan kami dalam rumah Tuhan isi, kami boleh menyenangkan hati. Beristimewa seluruh jemaat Tuhan yang boleh telah meninggalkan seluruh kehidupan yang lama, boleh meninggalkan segala kesibukan mereka untuk kami boleh datang bersama dalam rumah Tuhan. Di sini menunjukkan bahwa ada kerinduan hati kami keikhlasan untuk mau datang bersyukur, memuliakan. Karena itu Bapa, sebagaimana Engkau telah mengampuni dosa kami, memberi anugerah bagi hidup kami, maka demikianlah kebahagiaan sukacita yang kami telah rasakan. Oh Tuhan Allah, terima kasih tiba saatnya kami telah membaca firman. Tuhan, kami sadar siapa kami. Kami manusia terbatas, manusia lemah. Kadang-kadang tak mampu dalam memperkatakan firman. Roh Kudus memberi kemampuan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan boleh memberi kekuatan iman, pengharapan yang baru, bahwa hidup di dalam Kristus adalah untuk menyenangkan hati. Terima kasih Bapak, berfirman. Kami semua siap membaca dan merenungkan firman. Di dalam nama Yesus firman yang ini, kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita, Bapak Ibu Saudara, membuka satu bagian kitab Ester. Kitab Ester pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai 17. Kitab Ester pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya membaca ayat yang ganti dan Bapak Ibu sedang jawab Tuhan membaca ayat yang genap. Dan di ayat yang ke-17 kita akan bersama-sama membaca. Lembaga kita memberikan judul Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Firman Tuhan berbunyi, setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi, ia mengoyakkan pakaian, lalu memakai kain gabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Di tiap-tiap daerah kepada kita dan undang-undang raja telah sampai. Ada perkampungan yang besar antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain gabung dengan abu sebagai pelapis tidur. Maka Ester memanggil Hadda, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya, menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Lalu masuklah Hadda dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil,
hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja menurunkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Bersama-sama 1, 2, 3, maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Berbahagialah kita yang membaca dan memelihara sabdanya dalam hidupnya hari ini. Amin. Ini jemaat 51 sampai 2. Setelah itu ada solo dari Dapel kita. Disilakan solo dari Dapel. Mm-hmm.
Terima kasih pujiannya, Tuhan memberkati. Dan biarlah pujiannya juga terus menjadi semangat bagi kita dalam menjalani hidup, bahwa Tuhan selalu ada di tengah-tengah kehidupan yang kita jalankan. Saudara, dalam kesempatan ini saya memberikan satu tema yang akan menjadi renungan kita bersama, yaitu misteri cara Allah dalam menyelamatkan umat. Misteri cara Allah dalam menyelamatkan umat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kitab Ester adalah suasana perbudakan orang Yahudi di Babel. Jadi ini adalah suasana perbudakan. Khususnya pada fase pemerintahan raja-raja Media dan Persia dalam masa pemerintahan Ahasveros, anak Darius, raja Persia yang mencapai puncak kejayaannya pada saat bisa menguasai 127 daerah. Jadi ini adalah termasuk puncak kejayaan seorang raja yang bisa menguasai 127 daerah, yang mulai dari India sampai Ethiopia. Kalau Ethiopia sekarang yaitu bagian benua Afrika. Nah, saudara, dan termasuk Ethiopia ini adalah termasuk bangsa yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Barat, dan termasuk bangsa yang sampai sekarang masih meyakini 13 bulan. Kalau tidak, Indonesia ini ada 12 bulan, tapi untuk Ethiopia ini dia mempercayai ada 13 bulan. Nah, saudara, salah satu keunikan dari kitab Ester adalah satu-satunya kitab yang tidak pernah menyebut nama Allah atau nama Tuhan dalam kitab. Itulah sebabnya kitab ini jarang dikhotbahkan, karena memang gampang-gampang susah. Karena tidak pernah sama sekali menulis atau menyebut kata Tuhan atau Allah di sepanjang kitab Ester. Nah, saudara, namun tidak artinya bahwa kitab Ester ini walaupun tidak menyebut nama Tuhan dan Allah, namun juga memunculkan seorang raja sebagai figur atau tokoh sentral yang tentu diyakini bahwa Allah berdaulat atas manusia melalui suatu sistem pemerintahan manusia. Jadi walaupun saudara, kata Allah, kata Tuhan tidak pernah tertulis dalam kitab Ester ini, tapi lewat cara Allah yang misteri itu memakai para pemimpin pemerintahan manusia untuk bisa melepaskan bangsa Yahudi atau orang Israel. Jadi pada situ saudara, orang Yahudi ini berada di Babel dalam tawanan, yang termasuk di dalamnya adalah Mordekai dan juga Ester. Mordekai ini adalah om atau paman daripada Ester. Dia anak daripada saudara Mordekai. Nah, saudara, dalam kitab Ester yang menjadi persoalan kitab ini, yang menjadi persoalan umat Tuhan, yang mengakibatkan orang Yahudi akan dibunuh adalah dilatar belakangi dua persoalan. Persoalan yang pertama adalah karena pada saat Ahasveros mengadakan perjamuan pesta, ya, dan ini pesta berlangsung selama 180 hari, begitu lama. Dalam pesta ini saudara, sudah sebuah kebiasaan dalam raja mengundang semua pejabat-pejabat. Kalau dalam hitungan sekarang pejabat-pejabat negara, ya, mungkin mulai dari bupati sampai menteri dikumpulkan semua dan mereka menikmati jamuan dalam kebersamaan dengan raja. Nah, di pengunjung itu saudara, tiba saatnya seorang raja menampilkan istri yang cantik bernama Wasti. Jadi raja ini dia punya istri atau ratu bernama Wasti. Dikatakan dalam firman Tuhan, Wasti ini adalah perempuan yang elok parasnya. Dalam Alkitab pada saat dikatakan elok parasnya, dalam kita bawa dalam dunia sekarang berarti cantik, manis. Ya, hanya saja tidak dibicarakan dia putih atau hitam. Ya, yang jelas dia manis. Saudara, pada saat undangan ini mau dinyatakan untuk mau menampilkan seorang istri, memperlihatkan kepada orang banyak bahwa inilah ratu, kecantikannya luar biasa. Tiba-tiba seorang ratu bernama Wasti menolak. Raja marah. Ini melatar belakang. Sehingga hasutan masuk lewat pertimbangan penasehat dan dinyatakan Wasti melanggar undang-undang, menghinakan raja dan termasuk
menghinakan para pejabat yang ada saat ini, sehingga dia harus dipecat menjadi seorang raja, diganti. Ya, jadi begitu gampang Bapak Ibu ya mengganti istri. Dari konteks ini saudara, ini seorang raja Ahasiweros ini begitu gampangnya. Hanya kesalahan istri menolak tampil di depan muka umum, dia ganti. Kalau HP ganti casing ya biasa. Tapi istri ganti saudara ini luar biasa. Mudah-mudahan juga sekarang kita ada begitu ganti istri. Ya. Terus berikutnya saudara, latar belakang yang kedua adalah pada saat dalam kerajaan ini ada dua orang yang pengkhianat, yang dalam perencanaan hendak membunuh raja, dan ditambah dengan mengangkat seorang bernama Haman menjadi orang kepercayaan, atau boleh dikatakan tangan kanan daripada Raja Ahasiweros. Raja Haman ini saudara mengeluarkan peraturan undang-undang bahwa semua orang harus menyembah sujud kepada Haman. Lagi-lagi seorang bernama Mordekai, orang Yahudi, menolak. Satu-satunya orang yang tidak mau sujud menyembah, sehingga muncul kemarahan. Haman dalam posisi jabatan yang strategis mengeluarkan perintah undang-undang untuk membunuh semua orang Yahudi yang ada dalam benteng Susan, ya, dalam pemerintahan Ahasiweros. Nah, untuk menentukan hari kapan ini akan dilaksanakan, kapan pembunuhan secara massal dilakukan, maka Haman membuat undi. Itulah sebabnya dalam kitab Ester ada namanya perayaan Purim. Ini terkenal dan sampai sekarang masih dilaksanakan itu. Perayaan Purim atau perayaan Pur. Perayaan Purim ini perayaan adalah membuat undi untuk menentukan kapan saatnya, hari apa, tanggal berapa atau bulan berapa orang Yahudi dimusnahkan secara keseluruhan. Karena ada tindakan-tindakan yang dibuat oleh Mordekai yang tidak mau menyembah. Jadi dua latar belakang ini saudara yang membuat kitab Ester ini tidak menyebut nama Allah. Ya, karena dalam konteks saat itu tidak diperkenankan untuk menyembah saja, itu sudah mati hukuman. Apalagi menyebut nama Tuhan, sehingga dalam keseluruhan kitab Ester tidak menyinggung kata Tuhan dan kata Allah. Tapi dalam perjalanannya saudara, kita akan melihat gimana cara Allah yang bertulis dari itu bisa menyelamatkan orang Israel. Yang walaupun tidak disampaikan dalam Alkitab bahwa ada kata Allah, ada kata Tuhan, tapi cara-cara Allah yang misteri itu dinyatakan sehingga keselamatan bagi orang Yahudi dinyatakan. Nah, dengan singkat ceritanya, karena kalau saya banyak cerita di latar belakangnya, ya, Yohan banyak tidak jalan-jalan. Ya, jadi singkat ceritanya, Ester ini diangkat menjadi ratu dan Mordekai ini diangkat menjadi penggantikan Haman. Nah saudara, apa yang saya katakan dari khotbah ini? Bahwa ada beberapa sosok yang akan kita pelajari bersama dan tokoh-tokoh yang tercatat dalam pembacaan ini dari latar belakang mereka dan perjalanan kehidupan mereka seperti apa. Bagaimana kedekatannya dengan Tuhan dan bagaimana dia bijaksana dalam menjalani hidup. Ya, dimulai dari seorang tokoh yang bernama Ahasiweros. Ya, Ahasiweros ini saudara adalah termasuk anak dari Darius, keturunan dari Raja Quraisy. Kita tahu Raja Quraisy yang pernah membaca Alkitab sejarahnya seperti apa. Ya, tentu dia termasuk Haman adalah termasuk keturunan dari orang Am. Ya, ini semua adalah orang-orang yang jahat di mata Tuhan. Dan seorang raja saudara yang seharusnya menunjukkan keteladanan yang baik, tapi justru dia pergunakan dalam keadaan mabuk. Jadi ini dilakukan saudara, dia menampilkan istrinya supaya dilihat orang banyak. Oh, ini loh istriku, cantik loh. Itu pada saat raja ini dalam kondisi tidak sadar, dia sudah mabuk. Itu sebabnya saudara-saudara, bahwa dalam menjalani kehidupan kita sebagai seorang suami, apapun tugas kita hendaknya bijaksana. Ya, jangan sampai ada begini. Kalau suaminya mabuk, dia panggil istrinya, sini betul main, ada orang ini. Jangan begitu ya. Jadi seorang raja yang tidak bijaksana. Yang kedua saudara, seorang istri yang saya katakan agak kasar, seorang istri yang membangkang. Ya, seorang istri yang membangkang. Pada saat dipanggil suaminya untuk menghargai tamu, yang seharusnya orang istri, walaupun juga tidak suka, tapi hargailah tamu.
dia harus tampil. Walaupun hatimu tidak suka, paling tidak ya senyum-senyum sedikit saja, ya. Kan biasa terjadi begitu toh. Kalau di rumah ada masalah suami istri, hebat pertengkarannya, pas tiba-tiba tamu datang, berubah itu muka. Tiba-tiba itu muka berubah. Walaupun tadinya garangnya kayak singa, tapi kalau ada tamu datang, selamat siang, oh iya Bu, silakan masuk. Jadi itu muka berubah 100%. Ya. Jadi walaupun demikian saudara, tapi ini adalah dua contoh suami istri yang tidak patut dicontoh. Dalam kehidupan rumah tangga, sebagai suami, sebagai istri, hendaknya selalu ada kerjasama yang baik. Jangan saling mempermalukan antara satu dengan yang lain, tapi hendaknya saling menjaga. Ya, jangan sering saya katakan, jangan sekarang tidak terbalik. Yang biasanya itu istri mak gosip, sekarang suami-suami juga gosip. Ya. Jadi sekarang suami-suami juga mulai gosip. Hati-hati. Yang berikutnya saudara, dari seorang yang bernama Esther. Ini adalah sosok perempuan yang luar biasa, sosok perempuan yang perlu dikagumi. Pada saat itu dipilihlah seorang perempuan yang akan menggantikan Ratu Wasti. Maka ditampilkanlah Esther. Dalam pembacaan firman Tuhan, kalau kita membaca keseluruhan kitab Esther, dicatat bahwa Esther ini adalah perempuan yang elok hatinya, perempuan yang lemah. Itulah sebabnya dalam istilah Esther atau arti daripada Esther adalah seperti fajar, seperti bintang fajar. Ya, itu artinya Esther, seperti bintang fajar. Yang Esther dalam bahasa Ibrani adalah Hadassah, atau dalam istilah lain disebut sebagai tanaman murah. Ya, jadi ini adalah istilah Esther. Yang semuanya itu menunjukkan bahwa Esther ini adalah sosok perempuan yang luar biasa, sosok perempuan seorang ibu yang patut diteladani. Dan dari sini saudara, pada saat mereka ditampilkan di depan raja, maka raja jatuh cinta. Nah, kalau bertanya kepada anak muda di belakang, pada saat memulai pacaran dulu apa yang paling pertama kamu lihat? Nah, anak muda. Pada saat jatuh cinta, pertama kali perempuan itu apanya? Apanya dulu? Hatinya atau cantiknya? Hatinya, ini hatinya. Bagaimana cara untuk hatinya untuk pacaran? Orang bilang lama itu. Masa baru kenal saya langsung hatinya tahu? Pasti cantiknya dulu. Saudara, ini adalah salah satu cara juga, ya. Dia melihat seorang perempuan yang cantik. Jadi cewek-cewek yang masih muda, tampilkanlah kelemahan cantik, ya, supaya laki-laki itu senang. Nah saudara, seorang sosok yang luar biasa, seorang perempuan yang mencari nasihat yang bijak. Kalau kita membaca dalam Esther 2, saya akan baca bagi kita saudara. Esther pasal yang kedua ayat ke-19. Sosok perempuan yang bijaksana, yang tidak mengambil tindakan secara sendiri. Dikatakan firman Tuhan. Selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai pun di pintu gerbang istana lagi. Adapun Esther tidak memberitahu asal-usul dan kebangsaannya, seperti perintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab Esther tetap membuat perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhan. Jadi, saudara, ini Esther selama diasuh oleh Mordekai, dia menurut. Dia luar biasa, dia bijak, dia tidak mengambil tindakan-tindakan yang pada akhirnya membuat kehidupannya tidak baik di mata Allah. Dan pada akhirnya dia dipilih saudara untuk menjadi seorang raja. Nah saudara, dari latar belakang ini saudara, dari tindakan Esther inilah yang pada saatnya orang Yahudi akan dibunuh secara massal dengan kehadiran Esther. Maka kondisi yang tadinya sudah dirancang itu kembali berubah menjadi cinta kasih luar biasa. Dalam ayat yang ke-14, siapa sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja bagi orang Yahudi, akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan seperti. Jadi yang disampaikan Mordekai ini saudara adalah menyinggung pada saat Esther. Dikatakan dalam bahasa negara ini, dikatakan bahwa ya kau sekarang enak-enak duduk ya, sekarang kau menjadi istri raja, tapi jangan heran, jangan kaget bahwa engkau juga adalah ketua orang Yahudi, engkau juga akan mati. Nah dalam tindakan ini saudara,
sini saya katakan tadi, inilah cara Allah misteri. Tidak disebutkan, tapi betul cara lain itulah Allah. Dengan tindakan-tindakan yang dilakukan Mordekai, dengan tindakan-tindakan dilakukan Esther, membuat orang Yahudi dilepaskan dan mereka kembali ke tanah Kanaan dalam tidak kekurangan satu. Saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ada satu ketiga, ini saya pernah alami, ini pernah saya sampaikan di dapur Allah. Dapur saya di dalam. Oh, ini sebuah kesaksian yang luar biasa, saudara, yang saya pernah alami. Dan kalau saya ingat, saya pun menangis. Suatu ketika saya masih bujangan, namanya kita bujangan itu di pas kaset ya. Saya kira Bapak Ibu tahu PDTG itu seperti apa. Ya, saya tidak usah cerita terlalu panjang di PDTG. Suatu ketika saya pergi pelayanan di satu jemaat, saya tidak punya uang. Saya tinggal dengan ponakan saya itu masih SMA, dan dia harus butuh uang pergi sekolah itu PP, dia harus 5.000 bawa, jadi itu sudah PP. Uang saya tinggal 10.000, beras yang ada di kosmos itu tempat penampungan beras itu tinggal 1 kali masak, makan siang dan makan malam. Saya harus berangkat. Uang saya 10.000, saya kasih ponakan 5.000. Saya tidak pernah berkata bahwa habis uang, habis beras. Saya katakan udah pergi sekolah. Ini 5.000. Saya orangnya selama ini kan biasa saya bensin di rumah saya isi bensin full. Saya fullkan di motor ini bensin karena saya biasa kalau pas tidak ada uang mau isi bensin ya repot banget saya. Kebetulan itu hari motor saya penting. Ini 5.000 saya bagi 5. 1.000 roti dan 1.000 itu persembahan. Kan masih di depan jemaat bendera di persembahan. Ya. Saya berangkat dari Tawang dulu ya, dari Tawang. Saya berangkat, ponakan sudah berjalan. Ini pagi saya tidak sarapan, saya harus berangkat pagi. Karena saya harus berjalan kudus, ibadah persiapan maaf dan besok berjalan kudus. Saya lihat beras, tinggal 1 kali masak, makan siang, ponakan pulang sekolah dan makan malam. Besok pagi tidak ada. Kalau saya makan, ponakan tidak makan. Jadi saya berangkat, saya berdoa di rumah. Saya katakan Tuhan, saya pergi berangkat melayani. Tolong jaga saya tidak punya uang. Kalau motor saya mati habis sudah apa? Saya berangkat saudara. Itu di Puncak Lembeng, itu tempat saya berhenti berdoa setiap saya pelayanan di kampung. Di Puncak Lembeng. Dan salah satu kebiasaan saya lakukan sebelum saya ke kampung itu katakan jadinya tidak ada, saya telepon orang tua ke Pontianak. Saya mau ke kampung pelayanan lagi katanya, sampai dia telepon saya tidak angkat, kata jaringan tidak. Saya beli roti di Lembeng situ. Sampai di Puncak Lembeng saya berdoa, saya menangis, saya tutup ke helm, nanti orang masak lagi menangis. Saya tutup ke helm, baru sambil masukkan roti sedikit dari bawah. Sampai saya menangis betul Bapak. Ini kesaksian Tuhan kami. Saya menangis, saya katakan kepada Tuhan tahu isi hati. Uang yang saya punya sekarang tinggal 4.000, dan ini untuk Tuhan. Walaupun 1.000, yang penting tidak masuk. Saya berangkat saudara. Saya tiba di tempat tujuan di jemaat itu, saya melayani. Sambil saya menangis dalam perjalanan saya dari situ. Saya orang yang gampang sekali menangis. Setelah saya melayani malamnya, saya tidak makan siang. Ada dalam perjalanan saya lama, dan sampai di tempat itu hanya makan roti, hidangan seperti biasa yang disiap. Setelah saya melayani besoknya, saya mau pulang. Tidak ada apa-apa Bapak Ibu. Ini pakai motor ini saya malam menangis, saya sebelum dari kamar keluar pakai motor. Aduh Tuhan, apa ini? Karena saya berpikiran bahwa besok saya pulang, saya tidak ada alasan menekan saya harus sekolah, dia butuh uang 5.000, dan ditambah lagi kami harus makan. Mau dong minta sama orang tua, katanya pendeta. Kan selama itu saya masih promonya itu saya minta ke orang tua penjara, kirimkan uang dulu. Masa dikirimkan? Iya kirim dulu ya, minta uang. Saya pendeta Bapak Ibu, komitmen saya tidak pernah minta uang. Malulah.
pendeta meminta uang. Apalagi meminta pinjam sama jemaat yang ada di Manuhari. Ya, kalau saya selama di Taruang, saya tidak pernah mau tidak makan sekalipun saya tidak akan pernah pinjam uang ke jemaat. Karena apa, saudara? Nanti jemaat bilang begini, ya, pendeta katanya diberkati, kok pendeta sendiri tidak makan? Ya, jadi firman itu tidak berjalan, saudara. Ya, jadi pada saat itu saya sudah naik motor, sudah starter motor, sudah bunyi. Dikasih amplop isinya maaf 50.000. Beli bensin dia kata, iya, terima kasih. Saya sudah mau jalan, saya syukuri bisa minta 50.000 beras ya, mari tidak bisa lah sama untuk ongkos lagi, nanti ada acara lagi kita dua. Saya sudah mau di ujung lorong, kebetulan masuk lorong, tiba-tiba, tapi tidak, sini dulu. Oh kenapa Pak? Sini dulu. Saya putar motor ke Bapak Ibu, saya kembali. Tiba-tiba ada anggota jemaat datang, ada 2 orang. Yang satunya dia datang bawa beras, mungkin sekitar 20 liter. Yang satunya lagi datang bawa ayam. Tapi kita agak oleh-oleh sedikit. Saya langsung katakan dalam hatiku, hadis sudah apa-apa. Ada nasi, ada daging. Ya? Dan tadinya makan ikan kering, dapat daging hari ini. Saya menangis, Bapak Ibu, saya tahan. Dulu itu kalau sisi kan belum ada jembatannya. Ya? Kalau sisi kan belum ada jembatannya. Jadi orang dari kampung kalau sisi pasti cuci motor. Jadi mulai dari jemaat saya tinggalkan, saya menangis sampai di kalau sisi, saya menangis. Ini mata tengkak-tengkak. Kenapa saya menangis, saudara? Inilah kata Alkitab ayat 14. Ada cara Tuhan menolong yang lain memberi kelepasan. Dalam pergumulan yang kita alami, saudara, dalam penderitaan yang menghimpit kita sekalipun, kadang-kala kita tidak tahu. Kadang-kala ada cara-cara Tuhan yang begitu mesti. Dan inilah cara Tuhan menyelamatkan orang ini. Bahwa dalam pemahaman Mordekai dan Ester tidak ada jalan keluar. Bayangkan saudara, kalau seorang raja sudah memerintahkan bahkan sudah diundi itu dalam perayaan Purim, bahwa orang Yahudi akan ditumpas secara massal. Adakah harapan? Orang biasa, orang kecil, tidak ada harapan. Tapi satu harapan, saudara, yang membuka hati kita bersama, dikatakan dalam firman Tuhan dalam ayat 16, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berawatan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Sasak perempuan yang teguh, sasak perempuan yang berani menghadapi segala tantangan. Dikatakan, kalaupun aku harus mati, biarkan aku mati. Demi apa? Demi menyelamatkan orang Yahudi. Dan saudara, kalau tindakan seorang Ester tidak dilakukan, kita tidak ada sekarang ini. Tapi tindakan seorang perempuan yang bijak, tindakan seorang perempuan yang bijaksana, perempuan yang teguh dalam iman, yang mengatakan kalaupun aku harus mati, biarkanlah aku mati. Maka kita semua ada sampai saat ini. Berbanggalah kita sebagai seorang perempuan yang perjuangan seorang perempuan bernama Ester, yang sampai saat ini menjadi teladan bagi kita semua. Yang terakhir, saudara, belajar dari seorang Mordekai. Dikatakan ayat pertama, pada saat Mordekai mendengar kabar bahwa orang Yahudi akan dibunuh semuanya, dia mengoyakkan pakaian. Ini adalah sebuah lambang pengakuan dosa orang Yahudi. Mereka mengoyakkan pakaiannya, mereka harus duduk di abu, dan mereka harus menaruh abu di kepala sebagai tanda penyesalan bahwa ada tindakan-tindakan yang salah yang telah dibuat, melanggar kesucian Tuhan. Sehingga tanda penyesalan ini dilakukan, mengoyakkan pakaiannya dan mulai berdoa berpuasa. Kita belajar dari 2 sosok ini, saudara, dalam menjalani hidup ini. Ada berapa banyak di antaranya dalam pergumulan, dalam penderitaan, dan berpuasa kepada Tuhan. Kadang-kala kita sebagai orang Kristen, kita terlalu risih dengan puasa. Kadang kita orang Protestan ini, kalau mendengar orang puasa, puasa diri, ya toh, puasa diri. Sadar kita, saudara, Yesus sendiri melakukan puasa.
puasa dengan Tuhan untuk lebih mendekatkan kita kepada Tuhan. Jangan risih dengan puasa, lakukan puasa. Ya, kita bilang ada gereja-gereja yang bisa berpuasa. Tidak orang kita melakukan puasa. Tergantung kesiapan kita saudara. Yang penting ya puasa Tuhan tolong ya. Jangan puasa sebentar puasa keliling-keliling. Ada makanan di sana, ada es buah di sana. Ya itu bukan puasa namanya ya, tapi puasa makan itu begitu ya. Tapi puasa adalah memberi diri kita kepada Tuhan. Ya, biarlah firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara akan terus menjadi berkat dalam hidup kita. Tuhan tolong memberkati kita oleh firman. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Firman-Mu telah disampaikan Muhammad. Apa terbatas dalam nafsu kami berikan, tapi Roh Kudus terus menolong, memberi kemampuan bagi kami dalam memahami firman-Mu lebih dalam. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, tiba saatnya kita akan memberi persembahan semuanya kepada Tuhan. Sambil kami bicarakan, kita puji muliakan Dia melakukan itu jemaat 302 sampai 3 memberi persembahan.
Ada ungkapan syukur yang pantas dan layak dan persembahkan kepada Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan waktu yang indah, waktu yang baik, dan kita gunakan untuk berbaktikan kepada Tuhan, memuji-muji nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan meresponi akan puji-pujian yang kami telah bawa dan persembahkan kepadamu, dan firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama-sama. Jemaat Tuhan telah juga memberikan persembahan. Mari Tuhan memberkati akan persembahan ini, sehingga biarlah berguna di dalam jemaat kami demi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan dalam kerajaan surga, jika di antara jemaatmu yang belum dapat memberikan persembahan pada saat ini, mari Kau berkati juga di dalam setiap usaha mereka Tuhan, sehingga biarlah hari-hari berikutnya dapat memberikan persembahan yang baik oleh karena Tuhan yang selalu memberkati di dalam segala usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan, banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu, tapi lupa karena dosa kami banyak. Olehnya itu Tuhan, ampuni akan segala dosa kami. Terima kami yang berdoa bersembahyang ini. Di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Kita tetap berdiri. Mazmur 66 bait pertama. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara tidak jemaat Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat yang akan diiringi dengan doa Bapak kami. Namun sebelumnya ada ucapan syukur perpuluhan dari keluarga Bartolius Basri, dan juga ada kedua kekasih yang juga memberi perpuluhan yang tidak disebutkan nama. Baik, kita kembali kita berdoa. Tuhan Allah, kami kembali datang kepadamu menaikkan syukur dan pujian dan berkesudahan di hadapan Allah. Dengan nyata kasih dan pertolongan kemurahan Allah bagi hidup kami. Kami boleh dijaga, dilindungi. Kami boleh dipelihara Tuhan dengan berkat Allah yang terus ada pada kami. Itulah sebabnya dalam kesempatan ini kami boleh menaikkan puji-pujian dan sebagai ungkapan syukur atas keselamatan dan kebaikan Bapa dalam hidup umat. Maka di dalamnya kami bersyukur pula bahwa karena Engkaulah yang Allah yang terus mengatur perjalanan kami, sehingga kami boleh melewati satu minggu yang di dalamnya Tuhan boleh menjauhkan berbagai mara bahaya kecelakaan maut sekalipun, sehingga kami boleh kembali mudik masuk dalam rumah Tuhan, berbakti mempermuliakan Engkau. Itulah sebabnya Tuhan Allah, kami dengan tidak henti-hentinya selalu datang sujud dan menyembah Engkau.
Bahwa Engkau Allah yang patut kami muliakan dan dipuji. Dalam perjalanan kehidupan kami, dengan cara misteri itu terus menyelamatkan hidup kami. Walaupun secara manusia kadang-kala kami tak mampu dalam menghadapi ujian dan cobaan yang datang silih berganti. Tapi karena kemurahan Tuhan, sehingga selalu ada kelegaan dan kelepasan di tempat kita. Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan ini. Apa juga berdoa kepadamu, mendoakan seluruh jamaah Tuhan dalam berbagai profesi kami masing-masing, dalam berbagai tugas kami masing-masing. Baik kami sebagai PNS, baik kami sebagai pedagang, pengusaha, petani, aparat keamanan, TNI dan Polri, bahkan dalam berbagai profesi, kesibukan yang kami lakukan dalam hidup kami, dalam menopang perjalanan kehidupan di TKT kami ini. Hamba datang kepadamu Tuhan Allah, Engkau berkatilah umat-Mu, Engkau peliharalah mereka, berilah kekuatan, kesehatan, kemampuan dalam melakukan berbagai aktivitas mereka, sehingga lewat pekerjaan profesi kami masing-masing, kami senantiasa memuliakan Tuhan, karena kami terus membuktikan bahwa pertolongan Allah selalu indah dan dekat pada waktu. Demikian juga kami berdoa Tuhan Allah untuk perjalanan kehidupan kami tahu ada berbagai tantangan hidup, pergumulan-pergumulan yang kami alami, baik kami sebagai suami istri, pun juga kami pribadi dan pribadi. Oh Tuhan Allah, kami berdoa kepadamu sentiasa telinga-Mu ya Allah. Dengarkanlah dan pandanglah kehidupan umat-Mu, baik mereka pada saat dalam pergumulan hidup Tuhan hadir, memberi kelegaan, baik mereka yang sementara dalam himpitan oleh karena ekonomi, Engkau datang Allah memberkati hidup mereka. Bila mereka terus merasakan makan minum, sebagaimana layaknya kami umat-Mu yang selalu diberkati. Berdoa bagi anak-anak kami yang sementara dalam masa-masa tumbuh kembang. Tuhan, pelihara dan jaga mereka seperti biji mata, biar mereka terus bertumbuh di dalam kasih dan kemurahan Allah, dan biarlah satu bila nanti anak-anak kami juga dapat mengenal Engkau secara pribadi lewat mulut bibirnya dan mengaku bahwa Tuhanlah sumber hidup dan keselamatan akan kehidupan. Berdoa bagi anak-anak kami yang sementara dalam menuntut ilmu, dalam masa-masa pendidikan, baik dari tingkat anak hingga perguruan tinggi, baik yang jauh maupun yang dekat, Tuhan kasihilah mereka. Biarlah segala sesuatu mereka butuhkan selama dalam menuntut ilmu Tuhan sediakan dengan cara sendiri ya Allah. Karena kami percaya ada begitu banyak cara Tuhan yang boleh dipergunakan, yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menolong umat-Mu yang sementara membutuhkan akan dana bahkan keuangan mereka dalam menuntut ilmu bagi anak mereka. Berdoa bagi anak-anak kami sementara mencari pekerjaan ya Allah. Kasihilah mereka. Biarlah pergumulan, biarlah keinginan hati rencana cita-citanya Tuhan boleh nyatakan dalam hidupnya, sehingga ada kebahagiaan di alam, bahwa Tuhan boleh mendengar segala doa-doa permohonan. Demikian berdoa bagi kami yang telah mendapatkan pekerjaan, apapun profesi kami ya Tuhan, ajarlah kami agar kami sungguh dapat mencintai pekerjaan kami, bertanggung jawab dalam pekerjaan kami, dan terus menyadari tinggal bahwa pekerjaan apapun yang menjadi profesi dan tanggung jawab kami, itu adalah pemberian Tuhan untuk terus dihargai, untuk terus dapat dilakukan dengan ketulusan keikhlasan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa dalam kesempatan ini, berdoa bagi orang-orang kami lanjut usia yang tidak sempat hadir bersama dengan kami dalam kebaktian oleh karena kondisi keadaan mereka yang tidak memungkinkan melangkah masuk dalam rumah Tuhan di sini. Berdoa bagi orang terkasih kami, Bapak Abraham Pabudu, Bapak Yakub Sito, Nelsi Eskon Kapadang, Yudhistira, Adiatma, Nyonya Sarah, dan Bapak Lahar. Tuhan, dalam tangan kami berdoa, Tuhan jaga lindungilah mereka ini semua. Tuhan kasihilah dengan kasih setia-Mu, biarlah iman yang teguh tetap menjadi pegangan dan peliharaannya, sehingga mereka terus dapat menikmati masa tuanya dengan sukacita. Walaupun tidak memungkinkan lagi melangkah masuk dalam rumah Tuhan, namun kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupannya, sungguh kami harapkan ya Allah, sehingga mereka tetap ditolong, dijaga Tuhan, tetap ada sukaria-sukacita dalam menjalani kehidupannya. Demikian juga berdoa untuk orang tua kekasih kami Nenek Panti yang pada saat ini sementara dirawat di rumah sakit regional. Tuhan Allah Engkau hadir menolong memberkati. Biarlah dengan obat-obatan, dengan tindakan-tindakan medis yang boleh dilakukan terus membawa kesembuhan bagi orang tua kami. Bahkan sekiranya ada jemaat Tuhan
yang juga dalam keadaan sakit pada saat ini, yang walaupun kami tidak tahu Tuhan, namun kami syukuri bahwa ada Tuhan yang selalu ada, karena Tuhan Maha Tahu, yang selalu menyembuhkan, selalu memulihkan tepat pada waktunya, sehingga di minggu-minggu akan datang mereka boleh ambil bagian bersama dengan kami dalam kebaktian demi kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah kehidupan kami berhadapan dengan pergumulan, namun juga di dalamnya ada kebahagiaan sukacita yang terus kami alami. Dengan Tuhan menganugerahkan, menolong dengan bahkan memberi kasih karunia bagi umat yang Tuhan bertambahkan umurnya 1 tahun. Ada Bapak Amri Eka Sakti Barre, Maya Sari, Dia Widiansi, Jaya Kamayu, Juliano, Meta Melissa, Damaika, Pero Tevi, Abigail, Belandina, Juandi, Alsa Jericho, Julianus Paleman. Tuhan, terima kasih untuk pertambahan umur mereka 1 tahun. Bahwa ini membuktikan bahwa Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Ini membuktikan bahwa pemeliharaan Tuhan selalu ada. Biarlah dengan bertambahnya umur 1 tahun ini Tuhan memberi umur yang panjang. Tuhan memberi sukacita damai sejahtera dalam hidup baik mereka sebagai orang tua, anak-anak dikasihi Tuhan, sehingga umurnya mereka saat ini Tuhan, Engkau yang terus dipuji-puji dan dimuliakan, bahwa mereka boleh menyadari dan mensyukuri bukan karena kehebatan Tuhan kegagalan mereka dalam menjalani kehidupan mereka, tapi karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga berdoa bersama, bersyukur di mana keluarga dari Ibu Tegasi Penyanto Lesnari dalam beberapa hari di belakang bahkan kemarin telah selesai dalam peneguhan dan pemberkatan nikah kedua anak kekasih mereka. Tuhan, kami percaya bahwa seluruh rangkaian acara mulai dari awal perancangan sampai selesainya itu dapat terlaksana karena kemurahan Tuhan. Itu dapat berjalan dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Dan biarlah kita rumpun keluarga Tuhan mengasihi dan selalu ada kesehatan dalam menjalani hidup. Dan biarlah ikatan kekeluargaan terus terjalin dalam hidup dan terus mengikat mereka, bahwa mereka boleh ada itu semua karena anugerah dan pertolongan Allah dalam hidup. Memberkati kedua anak kami sudah beda dalam menjalani rumah tangga yang baru. Biarlah Engkau Allah menjadi nakoda dalam menjalani rumah tangga. Ada suka duka jadi dijumpai, tapi kehadiran Tuhan menjadi harapan kami bersama. Terima kasih kiranya keluarga yang hendak kembali ke tempat mereka masing-masing setelah selesai mengikuti acara pesta pernikahan. Tuhan, kasihilah umat-Mu, maka keluarga yang hendak kembali ke tempat mereka masing-masing. Tuhan, mengawali langkah perjalanan mereka, tibakan mereka dengan segala selamat dan tempat tujuan. Dan di sana pun ada syukur pujian dipersembahkan kepada-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang boleh memberi perpuluhannya saat ini. Ada ketiga keluarga, termasuk keluarga Bartolomeo Sumasri. Tuhan mengasihi dalam berbagai persembahan persyukuran ini, yang mereka boleh mengaku menyadari bahwa apa yang mereka nikmati dalam kehidupan rumah tangga Bapak pribadi itu semua karena pemberian Tuhan. Dan biarlah persembahan perpuluhan yang mereka boleh bawa dalam rumah Tuhan, Engkau berkati kuduskan sehingga dapat berdaya guna dalam membangun persekutuan. Dan yang masih sehingga mereka Tuhan berkati, dan mereka terus boleh menikmati segala berkat Tuhan yang Engkau anugerahkan dalam hidup. Terima kasih Bapak, kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang telah melayani Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami biarlah pelayanan ini terus menjadi berkat di tengah-tengah jemaat Tuhan. Maka berdoa sekiranya saudara-saudara kekasih kami yang baru pertama kali hadir bersama berbakti di dalam rumah-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati, kehadiran saudara membawa sukacita bagi kami jemaat Tuhan. Dan biarlah berkat dan sejahtera melalui firman Tuhan hendak menjadi bagian saudara dan saudari dalam menjalani kehidupan mereka hari ini dan hari. Setiap kesaksian boleh diperdengarkan Tuhan berkati, biarlah kesaksian itu dinikmati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, berdoa panitia pembangunan, panitia Natal, panitia Bukit KSP. Di dalam tangan-Mu kami berdoa Tuhan, berkatilah semua panitia ini dalam menjalankan tugas mereka sehingga akan menjadi kebutuhan mereka. Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Berdoa bersama persiapan ucapan 10 tahunan jemaat Tuhan di sini tanggal 16 yang mendatang. Kami mohon berkat Allah terus tercurah bagi seluruh jemaat Tuhan, baik kami sebagai hamba-hamba yang akan melakukan pelayanan Tuhan berkati kami. Sehingga dengan demikian kami boleh bersukaria bergembira bersama dalam memuliakan nama-Mu dengan ucapan 10 tahunan jemaat. Berdoa bangsa negara, pusat sampai pelosok untuk berkati para pemimpin kami, aparat keamanan dalam menjalankan tugas yang Tuhan kasihi, dan biarlah bangsa kami selalu ada kedamaian sukacita dan selalu cinta kasih mesra antara satu dengan yang lain.
Terima kasih Bapak sudah kami berpisah-pisah di tempat ini. Kami kembali ke tempat kami, Tuhan jaga lindungilah kami. Biarlah keselamatan tetapi jadi milik kami bersama-sama. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Inilah syafaat, permohonan, ucapan syukur kami bawa sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, yang telah mengajar berdoa bersama-sama di Dia. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, yang diataskan, jadilah kehendak berikan kami pada hari amalan kami, dan ampuni kami kesalahan seperti yang telah kami bersalah, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Kami bertumbuh belajar dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita kami beri kebaktian kita kembali saja kita berdiri bersama, kita puji muliakan Dia melakukan jadi jemaat 348 baik itu. Lakukan firman Tuhan yang berarti, serta arahkanlah hatimu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian Mazmur 84. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Atas nama jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Roni Kepala STH yang telah melayani kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.